Jadi sejak awal sebenarnya kita bisa sederhanakan kasus ini karena ada itu tadi ya, Bung Prof ya, soal perang bintang itu yang kemudian membuat kasus ini jadi susah, yang tadi kasus yang gampang jadi susah gitu. Ya, jadi kembalikan pada prinsip bahwa tubuh korban itu mampu untuk bicara melalui bahasa yang disebut forensik dan keahlian otopsi itu. Jadi udah kita sampai di situ, semua hal taruh dulu dalam tanda kurung, nanti tanda kurungnya kita hilangkan. Soal selingkuh, soal siapa yang menyuruh, apakah betul senjata itu senjata yang menyebabkan kematian atau ada senjata lain tuh, apakah jenazahnya itu di rumah Pak Sambo atau sebetulnya dia masih hidup waktu dibawa ke situ, atau ya macam-macam. Semua itu kan bisa diterangkan nanti kalau betul-betul yang disebut otopsi kedua ini betul-betul otopsi secara forensik dan secara saintifik. Jadi itu intinya kan. Jadi udah hilangkan variabel yang lain supaya kita fokus pada prinsip habeas corpus, bahwa jenazah itu atau tubuh korban itu harus mampu untuk membela diri di depan pengadilan melalui peralatan otopsi dan forensik kesehatan, forensik, ilmu hukum kriminal. Ya, dan ini kan sebenarnya saya yakin kok, saya percayalah dengan profesionalisme dari dokter-dokter kepolisian gitu ya. Tapi kan persoalannya bukan persoalan forensik yang dilakukan oleh kepolisian ya, tapi bagaimana menyajikan hasil dari forensik gitu kan. Karena itu coba ada tutup-tutupi, nggak boleh dibongkar jenazahnya dan sebagainya. Nah ini yang kemudian membuat akhirnya semua publik menganggap bahwa semua tidak bisa dipercaya. Karena itu kemudian pengacara juga minta bahwa harus ada tim forensik dari TNI katakanlah gitu, dan dia mintanya seluruh forensik dari TNI AL, TNI AD dan TNI Udara, dan TNI AL sudah menyatakan mereka bersedia saja asal ada perintah dari Panglima TNI. Ya itu, jadi kita bayangkan bagaimana hal yang sederhana jadi rumit karena kekonyolan awal dari pihak kepolisian yang tiba-tiba langsung ini ada soal sexual harassment dan ini saling membela diri, tembak-menembak. Jadi sebelum seluruh fasilitas yang memungkinkan kita tahu apa yang terjadi sudah diucapkan lebih dahulu kesimpulannya oleh polisi kan, polisi Jakarta Selatan terutama tuh. Padahal orang anggap loh, kalau dari awal udah tahu kenapa nggak buka dari awal? Kalau dari awal di situ ada kejahatan, kenapa nggak ada polisi lain di situ kan? Jadi itu yang menyebabkan akhirnya semua merasa ya kita nggak percaya lagi tuh. Maka minta tolong TNI itu, Angkatan Laut, Angkatan Darat segala macam. Jadi bayangkan satu peristiwa yang simpel, akhirnya variabelnya jadi panjang lebar. Demikian juga soal-soal yang lain sebetulnya, ekonomi, politik, itu pasti orang berpikir nggak ada yang benar ucapan dari dalam kekuasaan, orang curiga tuh. Jadi kecurigaan udah jadi semacam tata bahasa baru pada kita. Dan itu yang bahayanya kalau presiden justru juga memberi sinyal, ya itu bebong iya, tapi setelah publik marah kan. Di seluruh Indonesia nggak ada satu orang pun di Indonesia dalam dugaan saya yang percaya apa yang diucapkan di awal kasus ini. Sehingga kita bongkar lagi dari awal, dan membongkar itu juga menimbulkan psikologi baru karena jenazah kok dibongkar lagi itu. Tapi keluarga tetap menganggap oke, demi kebenaran silahkan. Kita ingin agar supaya seluruh kemampuan bangsa ini untuk menentukan sebab akibat peristiwa itu harus dibuka pada publik. Sekarang ada problem kedua tuh, apa yang sedang dipikirkan oleh para penyidik untuk menyusun bahasa, jangan sampai terjadi otopsi ketiga lagi itu artinya ya udah kita habis sebagai negara hukum, dan kepercayaan itu betul-betul nggak ada lagi, dan citra polisi langsung ambruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam suasana yang alhamdulillah cukup cerah. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian dan juga masih viral. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Bapak Kolonel Purnawaran Sugeng Waras. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat-sehat sebenarnya. Ya. Untuk selanjutnya, Pak, ini masalah saya ke ini dulu, Pak. Kasus yang berhubungan dengan Ferdy Sambo, Pak. Ya, ini sudah diputuskan oleh majelis hakim yang hubungannya dengan kode etik bahwa Ferdy Sambo itu dipecat dengan tidak hormat, ya, Pak.
Tapi yang saya dengar itu dia juga banding Pak itu. Nah, ini Pak, ternyata semakin dikorek ya Pak, semakin dikorek itu ternyata permasalahannya itu justru semakin besar Pak. Jadi kalau dulu mah berhubungan dengan pembunuhan saja, tapi sekarang juga melebar Pak. Ada berbagai macam kasus termasuk ada, maaf ya Pak, ada narkoba, ada judi online segala macam itu. Jadi di satu sisi itu ini masalah begitu melebar. Kemudian juga Pak, ini yang terlibat itu semakin banyak termasuk para petinggi ini Pak. Nah ini kira-kira akan tertangani nggak ini Pak? Ini melihat dari permasalahannya begitu besar Pak itu. Ya, kita melihat mendengar juga tentang berbagai berita lewat medsos atau melihat langsung yang terkait dengan Sambo ya, ke arah saya ini. Nah saya punya pandangan atau pendapat tersendiri. Jadi begini, awal mulanya dulu kan terjadi pembunuhan. Nah setelah itu berapa hari nggak disampaikan, baru setelah dibawa pulang ke Sumatera, karena jenazah nggak boleh dibuka, nah di situ baru terungkap bahwa itu meninggalnya juga sudah hari ketiga, kemudian ditambah lain-lain. Nah menurut saya begini, memang bisa diterima, ada beberapa pihak yang menyatakan ini kok ada kemiripan dengan peristiwa kilometer 50. Nah di sini saya tarik ke belakang dulu. Pak Solikin mungkin masih ingat peristiwa kilometer 50 itu ya. Nah dengan adanya kejadian itu bahkan saya sendiri langsung juga ikut. Karena kebetulan kilometer 50 itu saya pernah ada kejadian di situ. Ya kejadian biasa lah ya. Saya naik mobil dari Jakarta mau ke Bandung, persis di situ ban meletus, brak, tapi saya berhenti. Nah mungkin meskipun saya sudah tua tapi naluri kemiliteran itu masih ada kan. Terus saya melihat di situ. Kiri kanan ada perumahan-perumahan apa itu semacam rest area ya, tapi rest area yang kecil ya. Bukan besar seperti kilometer 57 atau 72 atau 88, bukan itu. Jadi sebelum diratakan ya, sekarang udah diratakan berarti. Oh iya, ini belum diratakan. Oke, setelah tambal ban selesai saya lanjut ya. Nah, dengan adanya peristiwa itu langsung saya mengangen-angen. Terjadi tembak menembak itu loh, saya yang nggak bisa. Terus intinya ujung-ujungnya 6 laskar itu terbunuh semua, polisi satu pun lecet nggak ada. Jadi setelah saya kaji, maaf kebetulan saya dulu waktu aktif pernah melatih menembak mahir ya, jadi bisa merasakan. Jadi kok apa ya, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Makanya bertepatan dengan hari itu, saya ke tempatnya Petamburan, terus ada salah satu studio yang meminta saya berbicara, di situ saya sampaikan. Ini omong kosong dari polisi, udah. Alasan saya apa menyampaikan gitu? Tidak mungkin terjadi tembak menembak semudah itu. Sekarang ya kita urut ya. Kalau misalnya dari awalnya dari Bogor, terus mau ke Bekasi atau kemana itu untuk pengajian ya. Akhirnya dikuntit. Terus terjadi tembak menembak di kilometer 50. Nah itu langsung saya bisa ngomong, saya tahu persis kok bagaimana kondisi di kilometer 50 itu. Nah, jadi saya pikir terus tembak menembaknya seperti apa? Bagaimana? Saya kaitkan dengan cerita bahwa mobil itu ada yang nguntitin, tapi ada juga kelompok yang menghadang di kilometer 50. Nah, gitu kan? Nah, terus mobilnya HRS ini juga ada mobil keluarga, ada juga mobil pengawal, kan begitu. Ada mobil yang ngikuti, ya kan? Jadi kan sama-sama nggak tahu persis itu, mungkin mobil pengawal karena dia nggak berpakaian polisi, jadi disangka juga orang-orang biasa mungkin. Nah, kemudian kok terjadi tembak menembak itu udah nggak masalah. Namanya tembak menembak itu pasti memakai alat tembak atau senjata. Apakah senjata pendek atau senjata panjang, itu benda senjata yang mematikan. Otomatis baik dia sendiri yang membawa juga bisa memperkirakan akan terjadi kematian terhadap dirinya sendiri kalau menghadapi tembakan dari lawan. Nah sekarang bayangkan dengan situasi yang seperti itu ya, terjadi tembak menembak. Nah orang tembak menembak kan berarti sama-sama siapnya. Tembak menembak sama-sama siapnya. Apakah yang mendahului atau yang ditembak duluan? Itu begitu ada dor pertama itu sudah pasti ambil perlindungan, ambil ancang-ancang untuk membalas dan sebagainya. Nah, karena ini malam hari sekitar jam 1, jam 2 ya, itu sudah mustahil.
Mustahil. Dengan 6, dengan posisi yang sama-sama tidak jelas. Mau nembak, terus akhirnya mudah saja 6 meninggal, bisa diringkus. Nah ini yang saya katakan betul-betul bohong ya. Iya, iya. Bohong. Tidak akan begitu. Pak, setidak-tidaknya dari 6 orang itu hanya terbunuh 2 atau tidak sampai habis lah. Di sisi lain pihak polisi ya pasti ada juga korban namanya tembak menembak ya. Jadi istilahnya betul akhirnya diketahui bahwa orang itu pada saat dihadang mobil berhenti, kemudian yang didatangi gerombolan ini atau kelompok polisi ini, terus salah satu ditembak di mobil itu, lainnya turun, terus digiring ke mobil lain, dibawa ke tempat lain. Nah, kalau itu masuk akal. Masuk akal. Nah, makanya saat itu saya terus terang aja gembar-gembor tentang keadilan, tentang kebenaran kejadian. Nah, akhirnya sampai pada saat itu setelah ada pernyataan dari Komnas HAM RI, Komnas HAM. Komnas HAM. Nah, itu yang waktu itu ketuanya siapa? Anam itu namanya. Jadi ini pada saat awal-awal luar biasa, dia betul-betul nusuri, menemukan data-data ini, fakta ini. Saya ikuti, betul. Hari keberapa tahu itu sudah menyatakan memperkuat pernyataan polisi bahwa terjadi minat. Sejak itu saya betul-betul dengan kaos nama ini orang-orang laknat ini betul. Saya ingat itu sampai sekarang itu namanya Anam. Dia betul-betul. Artinya kalau nama Komnas HAM itu kan begini, lahirnya hukum pun itu pasti dipertimbangkan, Pak. Ada hukum, ada HAM, sudah pasti itu. Nah sekarang HAM yang kita dambakan untuk bisa membuat keadilan, suasana yang penegakan hukum. Kok malah gitu, saya ngomong udah. Terus saya punya pikiran sampai kapanpun saya nggak percaya dengan itu. Jadi intinya kan si Anam ini udah, meskipun kita susah membuktikan ya, patut diduga dia itu kerjasama kejahatan dengan polisi. Karena tidak menceritakan hal yang sesungguhnya. Bayangkan setelah kita tahu bagaimana kondisi jenazah, bagaimana mayat, bagaimana pelaksanaan otopsi. Iya kan? Tidak mungkin itu. Seahli-ahlinya nembak pada jarak yang jauh, itu tidak akan bisa terjadi tembakan mengelompok di dada itu. Kecuali orang itu sudah dibunuh, sudah katakanlah sekarang tembak dor bisa saja. Iya, Pak.